Numpuk sebelah sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai ke pertemuan, menjelang pertemuan akhir di mata kuliah ini. Masih ada satu pertemuan, yaitu ujian akhir semester ya. Nanti pertemuan ke-16. Jadi hari ini, seperti yang saya sampaikan di grup, harusnya adalah kita apa istilahnya ya, menyaksikan kawan-kawan yang kemudian berkenan untuk mempresentasikan hasil uji cobanya. Kemudian nanti kan kita lihat. Jadi teknisnya kan ada yang sudah mengumpul lewat Google Form kemarin kan. Nanti saya tampilkan di sini. Nanti yang apa namanya yang bersangkutan tinggal ngomong aja. Jadi saya jadi operatornya. Misalkan nanti Tio sudah mengumpulkan, nanti saya buka di situ apa namanya hasil tugas PDF-nya. Saya lihatkan seperti itu. Dan seperti janji saya, nanti kita akan tambahkan nilai yang presentasi ke nilai ujian akhir semesternya. Jadi minimal sudah ada modal, misalkan 20 atau 30 nilainya gitu ya. Jadi kalau yang presentasi hari ini, kalau misalkan tidak, nanti akan saya masukkan juga ini ada satu materi terkait dengan CNN. Karena ini sebenarnya masih ada beberapa materi, tapi karena waktu kita yang terbatas di pertemuan-pertemuan kuliah ini, ada juga mungkin pas saya sakit. Nah itu yang kemudian akhirnya materinya tidak bisa. Ini sudah saya buat di pertemuan yang lalu. Oke. Baik, ada yang mau mempresentasikan yang pojok sana dulu? Karena sudah bawa laptop, sudah mengumpulkan tugasnya, siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Rizky Dayat. Oh ini Rizky Dayat. Sudah ngumpul Rizky Dayat? Sudah. Mau presentasi di situ aja, nggak usah sini. Ya, situ aja. Nanti saya berikan mikrofonnya biar terekam. Hah? Nggak apa, yang sudah dikumpulkan itu aja. Pokoknya apa? Bentar kita cari dulu ya. Baik, sebentar. Baik, tidak. Kalau kita tuntut harus ada PowerPoint-nya itu kan berat. Udahlah kita cari sini aja. Siapa namanya? Rizky Dayat. Kok nggak ada? Hidayat. Khairil. Untuk laporannya saya belum selesai, cuman presentasinya siap. Nggak apa, Pak. Nanti menyusul. Laporannya susah banget soalnya formatnya kepanjangan sih gitu. Nggak apa-apa. Presentasi dulu. Ini mana nih? Khairil. Oh, Khairulnya banyak. Nimu berapa, Rizky? Rizky yang salah. Nimu berapa? Nimnya berapa? Oh, belum. Pantesan belum ada di sini. Atau Aji dulu? Aji mau, Ji? Mau presentasi dulu? Yang lain dulu. Ya udah. Tio, tinggal ngomong aja, ini sini sudah ada. yang Putri mana? Ini si siapa yang mau? Kalau belum, kita lihat CNN-nya dulu ya. Kita lihat CNN-nya dulu ya sambil jalan ya. Jadi sambil ada yang sudah siap presentasi. Siapa namanya? Hah? Nanti enggak di situ aja. Biar tidak merepotkan. Siapa namanya? Si Rizky Saputra. Sudah dikirim filenya. Sudah. Saya bukakan dari sini aja ya. Jadi Rizky ngomong dari situ aja. Ade Saputra. Oh nggak ada ya? Hmm? Nah. Mempresentasikannya coding yang saya modifikasi aja. Nggak apa-apa. Sama saya ada tambahin. Boleh. Ini mana filenya ya? Ade Saputra.
Dimas. Tulisannya putranya gimana? Oh, Syah gitu. Syah Putra. Oh ini yang paling baru. yang 6 ini ya. Iya. Laporan presentasi. Gak apa-apa. Nih ya, benar ya. Oke. Kita berikan dulu mikrofonnya nih. Ini biar semester 3 tapi harus sudah latihan. Biar ada Sabar-sabar. Pan, disconnectin dulu dong punyamu. Masuk ke tethering tuh. Bentar ya Pak ya. Bentar Pak. Masih buka. Yang awal bright image, filter Gaussian, smooth image, rotate MATLAB rotasi. Ini codingnya ini nah yang bingung.
Tahan, Pak. Langsung aja perkenalan dulu. Saya sih malu. Ya. Ya. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 808 akhirannya. Di sini yang pertama yang saya ubah itu ada di filter Gaussian-nya, smooth. Di smooth ini gray image yang awalnya 2, saya turunkan jadi 1. Karena untuk hasil pengaruh di akhirnya nanti setelah diuji coba. Kemudian yang kemudian saya ubah adalah di rotasi. Smooth image-nya awalnya yang bukan 5 jadi saya ubah jadi 5, Pak. Kemudian saya tambahkan kedua filter sharpening di setelah smooth dan sebelum edge garis tepi. Di filter sharpening ini saya yang awalnya kodenya cuman sharpen, saya tambahin radius, amount, dan threshold untuk supaya hasil akhirnya setelah saya periksa sebelum saya tambahin threshold, amount, dan radius ini, gambar hasil akhirnya garis tepinya itu kayak enggak terbaca gitu dia, Pak. Misalkan huruf A dia hanya terbaca sebagian garis tepinya. Karena kurang terlalu jelas gitu kan, Pak. Saya ubah, kasih tambah radiusnya, saya naikin ke 7. Amount-nya kayak saya kasih 5, threshold-nya saya kasih 0,05. Ketika hasil akhirnya diuji coba, semua tulisannya A, B, C, D, E terbaca dia, Pak, garis tepinya, bentuk angka. Bentuk huruf. Bentuk huruf. Yang saya ubah dan tambahin mungkin di situ aja, Pak. Iya. Iya, untuk hasilnya ada untuk hasilnya ada di paling akhir, Pak. Ya. Yang saya ubah sama tambahin codingnya. Setelah. Ya. Nyesuaiin gambar juga dia, Pak, ujungnya. Ya, dia kayak berbentuk angka gitu kan, Pak. Nah, awalnya sebelum saya ubah itu dia enggak bentuk sama sekali angka begitu di garis tepinya, Pak. Karena saya ubah dikit tambah jadinya dia muncul. Iya, Pak.
Kalau aku malah boros ini. Dia akurasinya nih di sini 100, aku 60. Iya ini di sini 60, aku dia 100 di situ. Tapi di sini 80, untungnya aja 80, di situ 86, 84. Iya. Aku aku gara-gara ngincar gambar ini. Nih. Yang penting hasil garis tepinya bisa terbaca. Makanya dia mempengaruhi hasil akhirnya. Ini aja parah banget. Gambar anunya 57%. B5 gambar itu. Iya Pak, itu aja. Sudah. Ya. Tutup dulu ya Pak. Tutup dulu. Ditutup dulu aja. Ya, sudah. Jadi itu ya hasil presentasinya. Ada lagi yang mau? Ya, silakan. Ini. Pertama ya. Iya. Matthew Brian. Tiga 3799. Apa? Oh, aman. Ramah ini. Oke, jadi perkenalkan nama saya Matthew Brian dengan NIM 310123023799. Di sini saya memodifikasi
Programnya cuman menambahkan filtering sharpening dan untuk mempertajam gambar dan equalizer untuk meningkatkan kontras gambar. Eh, Hah? Iya, Pak. Program. Iya. Eh, itu yang awal, Pak. Program yang pertama yang belum saya modifikasi. Di situ saya mencoba prediksi run-nya sampai 2 kali dan ada perbedaan, Pak. Run pertama sama run kedua itu. Masih 80%, Pak. Prediksinya 80%. Yang awal. Habis itu saya run lagi yang kedua, malah menurun. Jadi 60 jadi 68%. Habis itu pas saya modifikasi pada bagian sharpening dan menambahkan sharpening dan equalizer, prediksinya meningkat menjadi 92%. Tapi pas saya coba run untuk kedua kalinya, dia malah menurun jadi 84%. Udah sempat. Iya. Yang mana, Pak? Oh, biasanya itu kesimpan atau enggak? Oh, enggak enggak kesimpan kayaknya, Pak. Cuman saya foto aja, cuman saya screenshot gitu. Eh, yang sebelumnya ada juga, Pak, yang kesimpan dia yang akurat sampai 96%, Pak. Cuman lupa men-screenshot waktu itu. Jadinya pas ngeran lagi hilang semua. Jadi setiap saya merannya berulang kali, gambarnya sama prediksinya itu selalu berubah terus, Pak. Kadang meningkat, kadang malah turun dia. Sampai segitu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 92. Iya, itu yang jadi turun jadi 84%.
dokumentasi ya, dokumentasi itu kan kita harus bisa prediksi lebih apa ya, lebih akurat gitu. Jadi misalkan saya menghitung kalau saya berada di sini dengan seperti di belakang sini, ada saya beli ya di sini. Terus kira kalau saya kalkulasi dengan hasil melihat paling kurang lebih di atas sekitar 2 sampai 3 juta. Itu lebih karena saya hitung dari apa, dari proses ubi misalkan gitu ya. Kita lakukan komunikasi itu jarak tapi misalnya sekian, kalau sudah berarti sekian kali komunikasi, maka itu akan menghasilkan jarak yang sekian. Sudah, Pak. Cuy. Timnya 3822. Dua-dua. Ini presentasi berikutnya hasil dibuka dari nah, kenapa kemudian saya berikan contoh dan saya modifikasi? Bisa orang bisa melihat sendiri dari karena memang kalau saya minta nanti bisa diusahakan. Jadi kalau modifikasi kan memang tidak obligasi ini dan memang kalau kita di sekarang ya itu ada istilahnya namanya ATM. Jadi ini obligasi. Jadi sah saja ya dalam dunia ini kita ambil kemudian kita itu ya konflik apa konflik komunikasi. Kemudian ketika itu kan komunikasi kemudian dicoba lagi karena saya juga terus terang kan saya ambil lagi misalnya saya ambil dari buku yang kemarin saya ambil dari situsnya masalah dari forum-forum yang membahas tentang ini ambilnya ini kemudian jelasnya pakai ini kemudian saya coba jadi saya coba itu tidak sekali dua kali bisa belasan kali bisa berapa kali baru saya sampaikan ke kawan-kawan kalau saya coba saya sampaikan ke kawan-kawan itu di sini saya sudah gagalnya karena kalau ternyata sini kan tidak baik ini salah apalagi yang dimasalah itu saya pernah CNN itu tidak jalan di Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfandi Khairi Hidayat dengan NIM 310123023822. Di sini saya memodifikasi pengolahan citra dari JST jaringan saraf Tier 1 yang saya modifikasi atau dirubah itu di bagian smooth dan edgy Kenny. Itu saya rubah karena hasil dari edgy Kenny dan smooth itu mungkin tidak mirip dengan huruf-huruf yang ada, Pak. Jadi saya rubah. Saya rubah menjadi Laplacian dengan unsharping. Iya. Kalau saya menggunakan unsharpening. Tidak mempertajam kan? Enggak mempertajam, tapi dengan cara yang berbeda. Untuk memperjelas huruf yang diuji coba. Karena dari kelihatannya kurang terang tuh supaya bisa lebih terang lah. Ya kalau sesuai dari Ansar kan dari pertama dia blur gambarnya, mengambil lagi dan menyesuaikan supaya gambarnya lebih tajam. Iya.
yang diubah itu saja, tapi jika dilihat dari hasil run-nya, saya mencoba run sebanyak 5 kali, hasilnya rata-rata di atas 80%, ada juga yang sampai menyentuh 92%. Iya, Pak. Oh, nah, ada, Pak. Alasan saya menggunakan ini karena itu saya menggunakan Gaussian, Min, dan Kenny Edgy itu beberapa hasilnya tidak sesuai dengan huruf. Saya run sampai 10 kali, ada yang sampai 7 kali itu hasilnya di bawah 50%. Jadi saya menggunakan ini yang optimal lah di atas 80%. Itu saja, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Sini biar kawannya bisa. Bentar ya, kita tunggu dulu ya. Ini tidak terekam di komputer saya. Yang lain sudah silakan ya disiapkan. Kalaupun misalkan tidak membawa laptop tapi sudah mengumpulkan, saya dibuka seperti tadi. Jadi cukup bercerita aja biar kawan-kawannya tahu bahwa apa yang sudah dilakukan, kemudian hasilnya seperti apa. Karena masing-masing orang nanti punya pengalaman sendiri-sendiri. Lagi juga ini bisa jadi beda. Setiap dikerjakan jadi tidak sama dengan yang saya lakukan atau yang dikerjakan. Ini ini sih umur sedikit ya. Ini harus dipakai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penugasan mandiri dari Pak Budi tentang jaringan saraf tiruan, itu kita bisa memasuki definisi utamanya dulu untuk memulai. Untuk yang pertama, jaringan saraf tiruan itu bisa kita ibaratkan sebagai sebuah AI ataupun kecerdasan buatan, dan AI-nya ini sangat bergantung terhadap inputan pengguna. Inputan dari pengguna tersebut bakal diproses dan ataupun bakal dipelajari oleh JST tersebut untuk diperbandingkan dan bakal dijadikan sebagai sebuah outputan. Nah,
Hal yang mendasari ataupun hal yang memberikan fundamental terhadap JST itu dia ada dua. Yang pertama sekali lagi adalah inputan dari penggunanya. Jadi JST sangatlah bergantung terhadap inputan pengguna dan inputan tersebut akan dipelajari oleh JST, yaitu menggunakan algoritma yang sudah ditetapkan dan akan menghasilkan data seperti yang akan kita lihat nantinya. Data perbandingannya ada banyak nanti. Nah, itu untuk beberapa disclaimer dan spoiler terlebih dahulu terkait JST. Terus untuk materi yang saya bahas, yang pertama ada implementasi dari studi kasus Pak Budi itu sendiri, yaitu source code dan beberapa hasil dari Pak Budi, serta yang kedua adalah modifikasi dari yang saya lakukan sendiri. Oke, kita bakal mencari selak-beluk dari hasil ataupun source code yang diberikan oleh Pak Budi. Nah, untuk workflow ataupun pipeline proses kerja dari punya Pak Budi itu sendiri, yang akan kita lakukan itu adalah kita bakal membaca dataset dari Abjad, dan membaca dataset tersebut kita bakal menggunakan ekstraksi fitur dengan menggunakan beberapa proses. Prosesnya itu yang pertama ada image enhancement, terus ada image filtering, dan terakhir ada pendeteksian tepi. Nah, cuma di sini kalau saya ringkas, itu yang pertama dataset tersebut berupa gambar, itu bakal diambil dari file explorer, dan data tersebut itu akan ditampung dan diproses menggunakan ketiga hal tadi, yaitu yang pertama image enhancement, image filtering, dan pendeteksian tepi. Itu untuk kasusnya Pak Budi. Nah, lalu keseluruhan data tersebut akan ditampung pada sebuah variabel bernama ekstraksi fitur, dan ekstraksi fitur tersebut akan dipelajari oleh JST. Tentunya Bapak menggunakan algoritma apa ya? Punya pian itu. Ya, backpropagation. Mungkin saya ada sedikit salah di sini, tolong dikoreksi Pak Budi juga kalau ada salahnya. Nah, ini kurang lebih untuk source code yang dimiliki sama Pak Budi. Yang pertama itu yang paling atas, itu kita akan mengambil dataset tersebut yang berupa abjad tadi, dan dataset tersebut akan kita format sesuai dengan ketentuan yang kita miliki. Kalau teman-teman tadi kasusnya ada yang mengatur tinggi, lebar, padding, margin, dan segala macam, itu sebenarnya bisa mempengaruhi juga, cuman nggak terlalu krusial. Lalu yang kedua ada pemrosesan. Pemrosesannya ini berupa ekstraksi fitur seperti image enhancement, filtering, dan pendeteksian tepi tadi. Nah, untuk kasus Pak Budi di sini, Pak Budi menggunakan enhancement-nya tuh dia yang grayscale. Itu kurang lebih untuk meminimalisir kerja, serta untuk filteringnya menggunakan yang apa itu? Gaussian blur, betul. Nah, terus untuk yang ekstraksi fiturnya, Pak Budi menggunakan yang Kenny, itu untuk pendeteksian tepinya. Nah, lalu terakhir kita akan memberikan inputan terhadap JST tersebut agar bisa dipelajari dan dapat diberikan hasilnya. Nah, ini kurang lebih untuk hasil kelas dari Pak Budi. Kurang lebih dari abjad A sampai D, tampak seperti ini. Dan ini juga dari output yang diberikan oleh Pak Budi. Nah, untuk di sini saya ada 3 benchmark, 2. Untuk 2 benchmarknya ini ada confusion matrix sama base validation. Sebenarnya ada banyak lagi yang diberikan Pak Budi, cuman yang 2 ini cukup menarik. Untuk confusion matrix sendiri dari Pak Budi itu, cara pembacaannya adalah teman-teman bisa lihat yang output class yang sebelah kanan. Dia adalah baris dari atas ke bawah, yang bagian kanan banget mentok. Setelah itu confusion matrix yang warna putih barisnya. Kalau kita ketahui di situ, itu untuk kelas A, B, dan D, itu JST sama-sama memperoleh data 100% bisa membaca, sehingga abjad tersebut bisa dibaca dan dapat diketahui akurasinya. Akurasinya dari mana? Akurasinya dari ekstraksi fitur. Dan yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah JST. Jadi confusion matrix ini itu adalah tolak ukur dari JST, didapat dari mana? Didapat dari ekstraksi fitur oleh pemrosesan. Nah, yang kita ketahui adalah dari confusion matrix, kita mengetahui bahwa A, B, dan A, B, C, D, E itu memiliki akurasi senilai 100%. Dan kita berpindah ke base validation performance. Sebenarnya ini cukup rancu ya, cukup ada tolak ukurnya juga, tergantung hardware yang digunakan. Cuman di sini kalau kita berbicara tentang cycle loop-nya, di sini cycle loop-nya berhenti di epoch 7. Kenapa epoch 7? Karena itu berbanding lurus dengan line chart-nya di situ. Hasil trainingnya dia menurun, validation-nya naik, dan hasil tesnya naik. Yang dicari itu adalah ketika hasil training menurun, namun hasil validasinya naik, dia bakal berhenti di situ.
karena itu udah titik terbaiknya. Jadi itu titik pengetesan terbaik dan dia berhenti di tengah-tengah situ. Dan ini mungkin bervariasi dengan laptop teman-teman ataupun dengan konfigurasi yang teman-teman berikan. Entah bakal ada yang pakai Sobel, Prewit, atau Grayscale dan segala macamnya lagi. Tadi Rizky ada yang pakai ABCDE. Nah, itu beda lagi nanti hasilnya di sini. Nah, sedangkan fokus saya setelah ini itu cukup simpel aja. Karena kebetulan ini baru selesai pagi ini banget, saya bakal ganti ekstraksi fiturnya dari yang awalnya itu Sobel, Kenny menjadi Sobel. Lalu saya akan gantikan hasilnya di antara keduanya. Ini punya saya. Nah, sebenarnya cukup simpel yang diubah di sini. Yang dari bawah memberikan ekstraksi fitur berupa Kenny untuk edge detection-nya. Di sini saya menggunakan Sobel. Sobel memiliki beberapa karakteristik seperti di gambar tersebut. Selain dia lebih cepat bikinnya, dia memiliki beberapa kekurangan. Dia minim sensitivitas terhadap gambar yang deteksi, dan dia juga nggak terlalu tahan terhadap noise. Jadi kalau kamera yang kita pakai itu banyak sekali noise-nya, ISO-nya terlalu tinggi, dan ataupun setelah kita lakukan image filtering seperti grayscale tadi masih ada noise yang banyak, maka di situ Sobel bakal kewalahan pastinya. Nah, ini tuh hasil kelas yang dapat diberikan oleh pendeteksian Sobel tadi. Tampak jauh banget bedanya kalau kita melihat dari edge image-nya. Di sini Sobel cukup kewalahan juga untuk mencari tahu kira-kira tepi mana nih yang benar gitu. Bahkan A aja udah nggak berbentuk A lagi, dan B itu hanya sebuah dua garis vertikal aja, A, B, E, dan D juga nggak ada hasilnya di sini. Nah, jadi dari data tersebut, dari data yang diberikan ekstraksi fitur, kira-kira JST ini bakal mengambil seperti apa? Nah, di sini entah saya yang salah data atau gimana, tapi di sini JST mengambil A, B, C, dan E memiliki akurasi 100% dan E 45% di situ. D maksudnya. Dan di sini tingkat epoch-nya juga menaik di sini. Mungkin karena ada beberapa loop yang mau dicoba juga oleh JST-nya. Dan ini curam banget untuk line chart-nya juga dari yang validation performance. Karena setelah beberapa kali training, itu ditemukan hasil validasi dan tesnya dia malah similar aja. Jadi di sini tidak ada perubahan yang signifikan, entah saya yang salah data, salah konfigurasi. Tapi kalau kita lihat berdasarkan mata telanjang aja, ini jelas-jelas beda jauh dengan yang Pak Budi berikan. Malahan di sini nggak ada kelihatan edge-nya seperti apa. Nah, cuman untuk hasil yang diberikan oleh JST seperti ini. Untuk confusion metric serta base validation performance-nya. Sekian mungkin itu aja yang bisa saya berikan, karena kebetulan baru selesai pagi ini. Dan yang saya ubah cuma dari ekstraksi fitur, dari Kenny ke Sobel, sayangnya. Banyak ya ini ya hasil. Jadi kalau misalkan saya tidak berbeda kesempatan atau memang penjelasan, hanya dari penjelasan saya aja yang kemudian di pengalaman. Kita misalkan sekarang ada Matthew, ada Rizky, ada ada Andi, itu beda-beda. Masing-masing orang punya kasus sendiri-sendiri. Kalau saya tampilkan di Ini Pak. mungkin ya, kalau tampilan slide tidak putih. Ya, memang kuning Pak kayaknya. Karena di laporan itu putih gitu kan. Oh, iya. Saya pinjam. Ya. Ini tadi yang setelah di mikrofon. Ini besok-besok kita harus beli mikrofon yang double biar bisa podcast. Kalian kan bisa lihat ya nih. Ini tadi setelah diuji oleh Aji dengan melakukan proses perubahan di bagian deteksi tepi atau ekstraksi fitur yang deteksi tepinya ya. Kemudian ternyata ini kalau misalkan diuji lagi bisa jadi bagus nih, bisa jadi loh ya. Kita tidak bisa tadi memastikan bahwa kemudian dengan hasil uji coba data latih ini yang akurasinya jadi sampai berapa ya 76%, itu kemudian kalau dicoba dengan data pengujian itu hasilnya lebih jelek belum tentu. Ya belum tentu. Karena sekali lagi saya juga dulu waktu melakukan penelitian itu saya pakainya Sobel bukan Kenny. Tapi untuk kasus ini saya lihat kemarin gitu ya, ternyata kayaknya Sobel seperti Aji temukan. Sobel itu lebih jelek hasil hurufnya. Tapi sekali lagi belum tentu, ternyata dengan hasil yang jelek tadi itu pun akurasinya turun sedikit, itu kan dari 80 menjadi 76.
hanya 4%. Tapi apakah 4% itu signifikan? Kita belum tahu karena datanya kan baru data latih ini, belum data uji. Kalau misalkan nanti data uji yang kita berikan ke si JST-nya dengan teknik kita sebelumnya menyimpan dulu ya, workspace-nya disimpan, nanti network-nya tadi netnya itu akan dipakai lagi. Nah, itu kemudian kita baru tahu bahwa ternyata kalau kita modifikasi ini 4% itu pengaruhnya besar loh. Entah lebih jelek, entah lebih bagus, belum tahu. Saya tidak bisa memastikan. Ya, kira-kira itu ya. Nah, tadi Aji juga sudah memperlihatkan ke kita bagaimana kemudian dengan dia berubah atau mengubah bagian deteksi tepinya, kemudian dia berlatihnya jadi lebih panjang, jadi 14. Nah, mungkin harusnya ada coding program yang saya dulu sempat tahu bahwa dengan kita melakukan proses training itu ada nanti parameter di dalamnya itu yang kita bisa paksa si JST untuk berlatih sekian iterasi ataupun sekian epoch. Ini kan dia kan stop di 14 ya. Padahal kita settingnya di 500. Mungkin dia merasa bahwa sudah errornya nih ya, errornya sudah turun nih seberapa nih. Bahkan di 1 kali 0, kali 0, kali 1 kali 10 pangkat minus 7 itu 0,0000 berapa itu errornya ya. Tapi ternyata akurasinya 76%. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya ini. Bentar ya. Nah, ini kan di minusnya di 10 kali minus. Kalau di nolkan itu 0,00 0,2 0,01 ke bawah gitu ininya. Ini kan minus 0 kali 10 pangkat minus 2 ya, berarti 0,0 sekian. Itu sudah jauh di atas yang tadi ya, yang sudah dimodifikasi Aji. Dan dia hanya berhenti di kurang lebih sih ini di 13. Kalau tadi kan 14. Tapi akurasinya kalau dilihat di conversion metricnya sampai 80%. Nah, itu loh. Jadi sekali lagi memang perlu uji coba, perlu trial and error karena computer vision dengan JST itu memang apa namanya? Kalau secara visual, secara kasat mata kita melihatnya dengan metode ini, filter ini hasilnya bagus. Tapi ternyata kan setelah diumpankan atau diberikan ke JST belum tentu apa yang kemudian menurut mata manusia itu bagus, kemudian hasilnya bisa dikenali atau bisa diprediksi atau bisa ditebak dengan tepat gitu ya. Itu yang mungkin jadi pelajaran bagi kita dengan beberapa proses percobaan ini. Ada lagi yang mau presentasi? Yang Putri belum nih. Si siapa namanya? Saya lupa lagi namanya. Udah, Ji, makasih aja ya. Yang Putri mana? Nih Ihya kayaknya pergi kemana nih? Ada Ihya tuh ke sini bukan? Lomba ya, lomba kaligrafi katanya. Yang Putri? Ada yang sudah ngumpul? Kadek? Sudah ngumpul belum? Sudah. Sudah kita tampilkan aja ya. Ada yang lain kita jangan, kan yang Putri belum. Nah, nggak apa-apa, walaupun nggak presentasi nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya. Ini sebagai pembanding saja, biar kemudian kita tidak terpaku ke kawan-kawan yang ini. Kita punya, saya bisa cari nggak nih? Oh ada. Tuh. Ya, mohon maaf ya Kade ya, saya harus perlihatkan ke kawan-kawan. Nah, isi uji cobanya Kade ya. Jadi saya sedikit memaksa untuk memperlihatkan. Oke. Oke, sudah. Yang dilakukan informasi kode agak cepat ya. Akurasinya sampai 100 nih. Oh enggak, 80 ya. Rata-rata segitu. Ini epochnya berarti 13 kayak Aji tadi. Oh ya, berarti ini belum ada klarifikasi. Sebentar ya. (32) tetap. Kemudian gray to scale, RGB to gray, oke sama. Oh tetap oke. Baik. Belum ada perubahan yang kemudian secara signifikan dilakukan. Ada lagi yang lain? Yuk. Siap? Sudah ngumpul? Oke. Di depannya Kadek sudah ngumpul? Udah. Namanya siapa? Saya tidak hafal.
Ika dengan siapa? Fatah. Tuh, Ika. Ntar ya Kak ya. Ada yang dimodifikasi Ika dan Fatah? Ada? Ada. Oke. Baik, kita lihat ya. Mungkin sungkan lagi presentasi, jadi tidak apa-apa kita. Ikannya ada 2. NIM-nya berapa Kak? Ya paling gampangnya ya pakai ini 3796. Nah, ini kan tidak akan ketukar. Baik, ini saya mewakili Kak untuk menyampaikan hasil uji cobanya ya. Jadi sekali lagi, apa tadi ya? Saya tadi nangkap apa ya? Apa yang salah ya? JST. Jadi JST itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Aji, salah satu bagian dari AI yang sekian banyak ya. Sekian banyak AI yang kemudian punya model ini itu, kemudian salah satunya adalah JST. Kemudian CV itu adalah proses yang biasanya dilakukan kalau di saya itu namanya pra pemrosesan. Kalau bahasa Inggrisnya pre-processing. Jadi CV-nya kita atau komputer mesin-nya kita itu kenapa kemudian dilakukan itu kemudian untuk mempersingkat proses pelatihannya dari si JST. Karena JST itu kalau misalkan kita berikan data apa adanya, dia akan juga bingung ya, ini harus diapakan. Nah, nanti bedanya dengan ini sekali satu ini lagi ya. Bedanya nanti dengan CNN. Nah, habis ini saya akan sampaikan CNN ya. Baik, ini satu ya. Ini punyanya Ika Septi Maharani. Oke, lanjut. Apa yang sudah dibahas ini? Awal, referensi, oke. Yang kita sambil lihat ya, ini karena Ika-nya belum bersedia menyampaikan secara langsung, kita lihat saja di sini apa yang kemudian dimodifikasi. Gaussiannya tetap sama ya nih, masih sama. Oke, kita lihat ada modifikasi di bagian mana ini. Nah, ini modifikasinya ke grayscale Gaussiannya. Sebelum modifikasi. Wah, ada ini. Nah, ini nih, ada yang morfologinya, ada sterelnya nih ya. Iya, ini saya lupa dulu, saya sempat menggunakan ini apa tidak ya. Ini yang ditambahkan oleh kawan kita si Ika adalah bagian sini ya. Ini ada dilasi, jadi untuk mempertegas hasil deteksi. Jadi, tapi belum tentu ya. Nanti saya tadi juga menemukan kawan-kawan yang melakukan proses dilasi ini atau ada penambahan proses untuk mempertegas hasil deteksi tapi ternyata pada saat diuji coba itu tidak kemudian menambah akurasi. Kayak ini sebelum diprediksi katanya Ika 80% akurasinya ya, akurasi menebak. Nah, ternyata setelah dimodifikasi ada peningkatan sekitar 8% menjadi 88%. Tapi dicoba lagi tidak Ika? Dicoba lagi tetap 88 atau turun sempat? 84 ya. Nah, turun dikit ya. Berarti ada enggak turun 80? Ada juga. Turun dari 80% ada enggak? Belum ada. Masih tetap di atas 80 ya jadinya ya. Oke. Nah, berarti sementara untuk hasil modifikasi yang dilakukan oleh Ika ini sudah cukup mumpuni untuk meningkatkan akurasi dari yang sebelumnya itu 80% yang tercatat ya menjadi 88 atau paling tidak 84%. Baik, saya kira itu dulu ya yang kemudian kita bahas dari presentasi kawan-kawan ini. Karena saya harus menyampaikan satu materi lagi terkait dengan ini. Kita cepat saja. Kita sampai jam 12 ya nanti ya. Oke. Saya masuk dulu ke sini. Baik, terima kasih dulu yang sudah presentasi untuk kasus JST yang kemarin. Kita akan masuk ke CNN. Sebenarnya ada satu slide lagi karena ini materi satu pertemuan terkait dengan pengenalan CNN-nya. Saya tidak bahas pengenalannya secara detail ya. Nanti kawan-kawan saya berikan saja slide-nya untuk kawan-kawan pelajari. Biar kemudian kalau yang tertarik kemudian melakukan penelitian terkait dengan CV menggunakan CNN, itu bisa kemudian
lanjutkan. Ini sudah saya buat di pertemuan yang lalu ya. Baik, jadi si CNN ini JST khusus untuk CV. Bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi semua yang dikerjakan dengan CNN itu pasti yang terkait dengan computer vision. Nah itu makanya sini saya menyebutnya studi kasusnya adalah studi kasus computer vision karena kalau JST sendiri itu nanti bisa mengolah macam-macam, tidak hanya citra ya, bisa suara, bisa apa namanya sidik jari, yang kemudian digitalisasi. Nah, itulah. Kalau citra tadi kan kita sudah digitalkan karena kan kawan-kawan sudah belajar pengolahan citra atau computer vision itu sudah dari melotnya seperti apa, kemudian membaca, mendigitalisasinya, melakukan filtering, melakukan deteksi macam-macam. Nah, kemudian baru hasil akhir dari proses deteksi ataupun ekstraksi fiturnya itu yang kemudian diumpankan ke JST. Nah, itu si JST ya. Jadi satu catatan kita, si JST perlu pra pemrosesan. Bedanya dengan CNN, ini nanti CNN ini pra pemrosesannya sedikit sekali. Karena apa? Karena pra pemrosesan yang akan dilakukan oleh si CNN itu dilakukan secara otonom. Kalau tadi ya, Aji misalkan ada Gaussian filter diganti dengan median filter misalkan gitu ya. Kemudian si Matthew atau si Rizky ataupun si Khairil tadi mengganti juga. Matthew tadi dari median filter menjadi dari Gaussian menjadi sharpening ya, ada equalization, histogram equalization tadi ya. Nah, itu yang dilakukan ya. Tapi kalau si CNN nanti kita tidak perlu melakukan itu. Karena apa? Karena semuanya dilakukan secara otomatis. Maksudnya kita tidak tahu persis. Tapi nanti kalau misalkan kawan-kawan melakukan penelitian dan menggunakan CNN ini, saya akan minta coba cari tahu, cari coding program yang memberitahu ke kita yang dilakukan oleh si CNN itu ngapain di gambarnya atau di citranya. Karena secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Kalau tadi kan kita bisa lihat, bisa tampilkan Matthew atau Rizky atau Khairil atau Aji, tampilkan. Ini Pak hasil apa namanya citra yang dibaca. Ini hasil image Gaussian filternya, ini hasil deteksi tepi, ini hasil mediannya, ini hasil sharpeningnya, ini hasil dilasinya. Kelihatan gitu kan semuanya kan? Kalau ini nggak bisa. Karena apa? Karena itu dilakukan sepenuhnya oleh si CNN-nya. Nah itu bedanya ya dengan JST kita. Jadi JST kita itu melakukan proses computer vision-nya secara berurutan sesuai dengan yang kita program atau kita codingkan di sistemnya itu ya. Kalau ini tidak, nanti dia akan secara otomatis melakukan itu. Saya pun tidak bisa melihat secara kasat mata ya apa yang dilakukan. Nah kemudian sekali lagi saya tidak uraikan secara rinci untuk model CNN ini teorinya. Nanti kawan-kawan saya berikan insya Allah slide-nya untuk kemudian kawan-kawan bisa pelajari dari sejarahnya kapan CNN itu, kemudian secara teori dia seperti apa. Nah, tapi saya langsung saja, kita langsung ke kasusnya saja ya. Jadi kasus kita sama akan mencoba mengenali tulisan tangan yang berupa huruf ini tadi A sampai E. Nah, kalau si JST yang tadi yang kita sudah uji coba dan kawan-kawan sudah uji coba, itu dia akan mengujinya dan menguji dengan data yang dilatih, gitu kan? Nah, kalau ini nanti tidak, dia akan secara acak, saya ngambil hanya 2 misalkan, saya ngambil B-nya 1, saya ngambil C-nya 2 misalkan ya. Yang penting nanti kita setting di sini, dia akan mengambil data pengujian itu 5. Karena datanya terbatas, nanti sementara kita batasi dia 5 dulu. Nanti 20 datanya atau 20 citranya dia ambil sebagai media untuk berlatih. 5-nya dia ambil sebagai pelatihan. Mohon maaf, pengujian. Tapi yang mana yang diambil itu secara acak dia tentukan. Kita tidak tentukan. Misalkan kita tentukan A, B, C saja misalkan ya. Itu tidak bisa. Karena dia secara acak nanti akan menentukan sendiri. Saya ambil A, B, D, E saja. Atau saya ambil 3 saja misalkan A, B, E saja. C dan D-nya dilewati. Nanti kalau kawan-kawan melihat hasilnya ini akan ketahuan ya. Ternyata seperti itu yang terjadi di CNN ya. CNN ini sudah populer sejak berapa ya? Mungkin beberapa tidak sampai belasan kayaknya. Karena saya kira kalau tidak salah sekitar 2012 atau 2013 ini. Jadi kawan saya yang angkatan 2016 itu juga baru kemudian dia pakai CNN ini untuk berlatih. Mungkin saya sempat cerita kalau dulu di UGM itu ada lab namanya sistem cerdas. Ada komputer gitu besar dengan spek
apa istilahnya ya? Kalau istilahnya itu spek gaming gitu dah, spek dewa lah istilahnya. Jadi RAM-nya misalkan sampai 32, SSD-nya yang pakai yang terkencang, kemudian prosesornya dengan apa seri ataupun generasi yang terakhir, seperti itu ya, yang di kan kemudian GPU-nya pakai apa GPU yang paling mahal itu misalkan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Misalkan pakai Nvidia, entah pakai Radeon atau apa. Saya tidak ingat dulu waktu itu kawan saya dia dapat dana penelitian juga. Jadi dibelikan komputer itu berapa belas juta. Tapi belum sampai puluhan juta sih, kayaknya baru belasan juta deh dulu itu. Kan ada sekarang yang sampai ratusan juta ya komputer gaming itu ya. Nah, itu PGA-nya saja sampai belasan juta. Iya nggak? Iya, PGA-nya belasan juta katanya. Saya belum pernah lihat sih secara fisik, cuma lihat di YouTube. Oh, ini komputer gaming 100 juta misalkan gitu ya. Enggak lah. Untuk kita tidak perlu sampai segitunya ya. Karena, oh ya ini kalau misalkan kawan-kawan mau melakukan penelitian dan menggunakan MATLAB sebagai tools-nya ya, itu kita bisa menggunakan MATLAB yang online. Jadi kita tidak perlu beli komputer yang spek tinggi tadi, sudah lempar aja datanya ke MATLAB, MATWorks yang online itu. Tapi saya sempat coba, itu maksimal sekitar 200-an sekian mega ya. Saya coba data yang 400-an mega itu nggak bisa masuk, nggak bisa diupload. Katanya datanya melebihi batas dari maksimal yang dia perbolehkan seperti itu. Dan satu lagi kita tidak bisa mengakses webcam kita secara langsung secara real time, tidak bisa. Jadi kalau data-data JST, CNN ini nanti bisa masuk sana. Tapi kalau data-data yang kita sebelumnya sudah sempat uji coba yang real time itu nggak bisa. Saya yang belum bisa ya, saya yang belum bisa. Mungkin kedepannya akan bisa diakses. Jadi atau kita harus mengizinkan MATLAB yang online itu mengakses ke webcam kita. Ya, bisa jadi besok-besok. Tapi itu biasanya perlu jaringan internet yang cukup kencang ya, karena kan dia akan membaca kemudian mengirim lagi hasilnya ke kita. Baik, saya tidak sebutkan sekali lagi teorinya. Kita langsung saja bahwa CNN itu perlu satu persiapan gambar seperti kemarin. Si JSC juga perlu persiapan gambar. Sudah kita siapkan kemarin ya, datanya sudah kita bagi-bagi. Walaupun belum lengkap ke 10 datanya ya, baru 5 data yang kita ambil kemarin untuk masing-masing huruf A sampai E ya. Kemudian kita menyusun modelnya, kemudian kita lakukan pelatihan, sama baru kita lakukan pengujian. 5 langkah ini yang paling penting di proses pembentukan CNN ini ya. Nah, sama aja sebenarnya dengan si JSC kurang lebih sama caranya, tapi nanti di sini akan lebih banyak lagi layer yang ada. Kalau kemarin kan layer input, hidden layer, output layer kalau tidak salah 3 ya, 3 yang kemudian ada. Tapi kalau di sini akan ada layer-layer lagi di sini. Baik, saya lewati untuk datanya sudah kemarin kita siapkan A1 sampai E5 ya. Kemudian konversi ini juga sudah. Saya kira sama di JSC juga kita perlu mengonversi dulu. Bahkan di JSC kita perlu melakukan proses filtering. Ada sharpening, ada dilasi, ada deteksi fitur tepi tadi ya. Salah satunya. Baik, kemudian kita lakukan lagi, ini resizing untuk mengubah ukuran sama tadi. Saya tadi belum menemukan yang kemudian mencoba dengan ukuran 64 x 64. Nanti kalau ada yang mencoba dan belum mengumpul laporannya, silahkan dikumpul. Hasilnya seperti apa? Biar saya punya referensi, ini loh kalau di ukurannya kita perbesar. Mungkin ada yang nyoba 100 x 100. Kalau komputernya masih sanggup, kenapa tidak gitu ya? Baik, tapi catatannya, kalau dengan ukuran yang kecil saja hasilnya bagus, kenapa harus dengan ukuran yang besar? Gitu ya catatannya ya. Jadi bukan berarti kemudian kita, apa istilahnya ya, gaya-gayaan dengan komputer yang speknya bagus. Misalkan tadi komputer Rizky itu, komputernya gaming tuh, saya ambil ukurannya 100 x 100 misalkan, dan masih sanggup sebenarnya komputernya. Tapi misalkan pada saat uji coba, itu akurasinya tetap saja sekitar 80, 88, maksimal misalkan 92 gitu kan. Itu kan mubazir ya. Jadi kalau misalkan kita dengan menggunakan citra yang ukurannya 32 kali 32 saja sudah bisa sampai berapa tadi? Ada yang 96 ya tadi kalau tidak salah ya. Nah, itu kenapa kemudian kita harus menggunakan ukuran citra yang besar gitu. Nah, itu anunya ya, catatannya. Jadi jangan mentang-mentang komputernya bagus kemudian dipakai boleh-boleh saja tidak masalah. Nah, tapi nanti akan ada pertanyaan, kalau ukurannya diperkecil hasilnya bagus tidak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Biasanya penguji iseng juga nanya ya, atau pembimbing paling tidak gitu ya. Baik, kemudian kita akan bagi, kalau di JST kemarin itu sekali lagi kita menguji data yang kita latih. Artinya saya berlatih ABCD-nya yang kemarin ya, yang 5 itu, saya uji lagi dengan itu.
Nah, itu belum menunjukkan hasil akurasi yang sebenarnya apa namanya pada dasarnya ya. Kalau ini nanti tidak, dia akan berlatih dengan dan menguji data yang berbeda. Mungkin KD dengan lain-lain, Fata di situ juga akan nanti menemukan, oh iya ya beda ya. Dan dari proses latihannya bisa jadi akan lebih lama, bisa jadi akan lebih cepat ya, kita tidak tahu karena masing-masing nanti punya punya apa ya waktu sendiri-sendiri. Ada nanti yang JST itu yang lama sekali pelatihannya, bisa juga nanti CNN ini yang lama. Baik, sementara ini karena kita hanya punya data 25 butir, 25 citra gitu ya. Maka kita sementara melatihnya dengan 80% dengan 20%. Kalau dikalkulasi maka 25 itu 80%-nya adalah sekitar 20 citra. Kemudian pengujiannya hanya 5. Dan sekali lagi dia akan menguji 5 itu acak, tidak A, B, C, D satu-satu tidak. Tapi nanti bisa jadi A yang 2, B yang 3 sudah 5 kan. Atau misalkan A-nya 2, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1 bisa. Tergantung dia, karena dia kita bebaskan untuk kemudian melakukan pengujian sesuai dengan yang dia mau. Nah, nanti besok-besok kalau misalnya kita sudah melakukan penelitian, kita bisa paksa dia untuk kemudian untuk menguji kedua kelas atau 5 kelas yang kita inginkan. Kalau misalkan kita nanti membuatnya ada 26 huruf, karena ada 26, abjadnya 26 ya. Ada abjad itu A sampai Z 26 ya, benar ya? Ada yang lebih dari itu? Enggak, ya, tetap 26 ya. Nah, 26 kali 10, maka ada 260 data harusnya yang kita dengan 26 kelas tadi ya. Baik, ini sudah kita tentukan, kemudian kita akan menyusun arsitektur. Nah, ini yang berbeda ya. Kalau tadi sekali lagi saya sampaikan, si JST itu punya input layer, hidden layer, dan output layer. Kalau ini ada nanti input layer, ada convolutional layers, kemudian ada di tengahnya itu ada ReLU layer. Kemudian ada fully connected layer ini, kemudian ada softmax layer. Nah, jadi ada 4 bahkan 5 nih ya di yang ada di teori sini. Inputnya saya kira tidak masalah, 32 kali 32. Kalau kemarin ada 1024 input di JST back propagation yang kita gunakan. Kalau ini ada 32 kali 32 sama. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah kita tidak lakukan filtering apa-apa, tidak lakukan deteksi tepi apa-apa di sini. Karena yang melakukan nanti di dalamnya adalah si convolutional layers ini ya. Nah, di dalamnya ada fungsi aktivasi. Kalau kemarin si JST itu pakai sigmoid ya. Kalau ini juga dia pakai fungsi namanya ReLU layer di sini. Jadi nanti akan kemudian ada proses mengaktifkan dari si CNN-nya. Baru di situ ada fully connected. Nah, ini yang jadi penting ya. Fully connected ini yang memutuskan bahwa hasil tadi dia berlatih kemudian diujikan dengan data yang berbeda, itu hasilnya seperti apa? Keputusannya huruf A, B, C, D atau apa? Nah, kemudian ada ini baru output layer. Output layer ini disebutnya softmax layer ya sini ya. Ini yang kemudian nanti akan memberikan informasi ke kita, karena kalau misalkan dari fully connected kita tidak bisa persis tahu hasilnya itu yang ditebak oleh si CNN-nya apa. Nah, kemudian si softmax layer ini yang kemudian baru mengklasifikasi lagi dia masuk kelas apa? A, B, C atau D atau E. Nah, baru setelah itu kita lakukan proses penyusunan. Kalau tadi si JST itu kan kita beri 500, tapi dia bisa berhenti di 13, bisa berhenti di 8, 14 atau berapa atau 20 misalkan. Kalau ini tidak, kalau kita setting 20, maka dia akan nanti melakukan proses pelatihan itu sebanyak 20 kali berapa banyak kelasnya. Kalau misalkan kita setting 20, dia akan berlatih sekitar 100 kalian lah kurang lebih iterasinya nanti ya. Nanti akan kawan-kawan bisa lihat ya. Kemudian di sini ada kita bisa tentukan dia akan menebak itu sekaligus atau berlatih sekaligus menebak itu bisa dalam berapa banyak. Kita setting di sini 4 dulu ya. Ini saya ngambil saja defaultnya dulu, dia 4. Jadi dia akan memproses citra sekaligus 4 pada saat dia ngambil data pelatihan itu yang 4. Jadi kalau misalkan tadi ada 5 kelas, berarti dia akan 5 kali bukan. Dia akan ada 5 kelas. Dia ambil 4, berarti dia paling tidak 2 kali. 2 kali. Tapi karena tadi di setting 20, maka dari kelimanya itu dia akan nanti jumlahnya 100. Nanti kelihatan di ini. Kemudian dia tingkat pembelajarannya di setting dari 0,01. Bisa saja di setting lebih kecil atau lebih besar.
Tapi kalau misalkan ini kita ikut defaultnya dulu, kita pakai yang 0,01. Kalau 100 kali artinya dia akan mencapai 1 ya, dari 0,01 dari 0,01 sampai 1 nantinya. Karena 100 kali ya. Baik, nah baru kita akan coba latih dia dengan konfigurasi CNN yang tadi. Kemudian akan kita lihat hasil prediksinya ya, prediksinya. Apakah kemudian bisa menebak dari 5 itu yang mana yang dia pilih. Kita akan apa istilahnya ya, tidak bisa menentukan yang mana yang dia tebak. Sekali berlatih ini dia akan menebak A, B, C, D, E, K. Kemudian sekali berikutnya lagi dia akan menebak A, B, C saja kah, dan seterusnya ya. Kita tidak bisa tentukan karena memang kita belum memaksanya untuk melakukan pengujian ke semua data, atau bukan semua data, ke semua kelas, mohon maaf. Karena memang datanya terbatas ya, tidak sebanyak yang kemudian kita nanti akan, kalau kawan-kawan melakukan penelitian datanya harusnya banyak. Yang sekarang itu yang melakukan penelitian terkait dengan CNN ini mahasiswa semester 7 itu datanya mungkin bisa puluhan ribu. Kalau di ukuran filenya itu 400 sekian mega. Jadi saya coba upload ke MATLAB online itu tidak mau dia, karena melebihi dari 200 sekian megabyte. Jadi tetap akan saya coba proses dengan CNN yang ada di MATLAB sini. Mumpung trialnya masih belum habis ya nih. Trialnya masih ini. Kemarin itu setelah dihitung-hitung sekitar 1 juta sekian ya. Kalau dengan MATLAB, kemudian Deep Learning Toolbox, kemudian Image Processing Toolbox dengan Image Acquisition Toolbox. Ada sekian 4 toolbox ini. Itu kalau dihitung dirupiahkan, kalau kita beli lisensinya itu sekitar 1 juta sekian saya kemarin. Sudah sampaikan ke Pak Ruslan siapa tahu kampus mau belikan. Siapa tahu ya. Kalau mau kan nanti kan kita bisa pakai itu. Kan bisa pakai untuk kemudian penelitian. Baik, terakhir seperti tadi kita akan tampilkan conclusion metricnya untuk melihat hasil dari berapa banyak yang benar ditebak, berapa banyak yang salah, dan hasil akurasi dari masing-masing kelas itu sampai akurasi dari keseluruhan secara rata-rata ya. Baik, kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini saya perlihatkan di sini ya. Dia kalau misalkan kita lihat conclusion metricnya ternyata bisa jadi nanti pada saat ini kan pada saat saya mencoba nih. Belum nanti berikut ini saya perlihatkan itu akan bisa jadi berbeda. Ini satu kelas A dia diambil 1, kemudian kelas D diambil 3, kelas E diambil 3. B, C-nya dia lewati. Jadi dia tidak menguji huruf B dan C. Dia hanya menguji A, D, dan E. Nah, nanti kalau misalkan kawan-kawan mengujinya dengan sekian banyak kelas, harusnya semua kelas diuji. Harusnya ya. Tapi saya belum ketemu coding MATLAB yang memaksa CNN ini untuk menguji sekian banyak kelas yang kita perlukan ya. Nanti saya cari dulu. Karena CNN ini juga sebenarnya bagi saya cukup baru ya, walaupun dulu sempat tapi saya tidak belajar secara detail CNN. Hanya tahu saja oh ada CNN, tapi belum mempraktekkan karena memang fokus saya waktu itu di komputasi bukan di AI-nya. Baik, kita lihat dulu di coding programnya ini. Saya ke MATLAB dulu ya, MATLAB lagi, tutup dulu. Ini MATLAB 2024. Saya hapus dulu ini. Jadi nanti kawan-kawan bisa simpan di workspace-nya ini untuk kemudian bisa digunakan berikutnya lagi ya. Baik, kita lihat coding programnya. Saya kira tidak terlalu jauh beda dengan sheet tadi. Ini proses penentuan foldernya, kemudian ini jumlah hurufnya berapa ukuran citranya, kemudian ini membaca data gambarnya dari proses mengukur berapa jumlah kelasnya. Ini ada 5. Nanti dia akan mengulang sebanyak data A1 sampai A5. Nah, dan seterusnya di sini sebentar kawan-kawan bisa lihat dia hanya melakukan proses konversi ke tadi seperti tadi yang saya sebutkan ya, grayscaling aja. Sisanya tidak ada lagi proses pengolahan citra selain ini ya, resizing dan normalisasi ya. Mungkin kawan-kawan ada yang bertanya kenapa tipe datanya double. Tio, kenapa double Tio? 1 dibagi 255 itu berapa? Mesti desimal ya kan?
atau 254 dibagi 255 pasti 0,8 atau 0,9 ya. Tapi kalau 255 dibagi 255 akan 1. Nah, karena itulah untuk seperti JST kemarin kita juga perlu melakukan normalisasi data ya. Jadi kalau tadi di grayscaling itu kan nilainya hanya 0 sampai 255. Untuk si JST kalau dia berlatih dari angka yang 0 sampai 255 itu terlalu banyak. Sedangkan antara 0 dengan 1 itu bisa unlimited ya, bisa ya. Enggak paham nggak tidak? Anda ya, kalau misalkan 0, kalau seperseratusan saja antara 0 dengan 1 itu berapa jadinya? Jadi 0,01, 0,002 dan seterusnya sampai ke 1 aja itu sudah banyak sekali kan angkanya. Apalagi dari 0 sampai 255. Karena itu untuk kemudian mengurangi proses komputasi yang terlalu berat bagi si JST-nya, bagi si CNN-nya, maka sama seperti si JST juga kita perlu melakukan normalisasi. Jadi angka itu tidak bernilai pikselnya ya, karena kita ini komputer vision ini tidak bernilai 0 sampai 255, tapi bernilai hanya 0 dan 1. Dengan cara apa? Dengan cara membagi. Kita bagi dia masing-masing piksel itu menjadi angka tertentu setelah dibagi dengan 255. Jadi nanti nilainya desimal ya. Nilainya desimal. Oke, ini tadi yang kita memprosesnya 4 citra sekaligus. Bisa jadi nanti mau dikurangi boleh, jadi 2 saja boleh. Kawan-kawan bisa lakukan perubahan nanti seperti biasa. Nanti akan saya berikan coding program ini, tolong dicoba dan dipelajari di rumah. Nanti bisa jadi 2 coding terakhir ini yang akan jadi bahan untuk ujian akhir semester. Sekali lagi ya, si JST-nya ataupun JST kan sudah coba tuh, sudah buat laporan. Kali ini saya tidak tugaskan untuk buat laporan, tapi saya minta coba saja. Siapa tahu nanti saya berikan data yang lain di ujian akhir semester, tidak huruf lagi tapi dengan yang lain, tapi coba. Kemudian saya suruh penyimpan workspace-nya sehingga yang kemudian didapati itu adalah akurasi di atas sekian misalkan gitu ya. Berarti kan kawan harus coba berkali-kali tuh. Harus nyoba. Ini filteringnya saya coba apa ya sehingga kemudian hasil akurasinya bisa bagus ya. Misalkan si Matthew pakai sharpening image equal histogram equalization misalkan, nah itu beda-beda ya. Nanti masing-masing orang punya nanti cara sendiri-sendiri sehingga yang dituntut akurasinya harus minimal 80% misalkan gitu ya nanti ya. Jadi nanti di ujian akhir semester akurasinya minimal 80%. Jadi disimpan akurasinya itu. Nanti kan saya coba lagi. Saya coba misalkan punya Tio, benar kan 80%. Jadi yang saya ambil nanti adalah atau yang disimpan file yang di sini. Nanti ya, sebentar ini kosong ya, workspace-nya kosong. Kita lanjut dulu ya nih ya. Oke, ini lanjut dulu. Ini yang acak tadi ini ya, acak nih. Acak tadi akan mengambil 5 data dari 25 data itu untuk kemudian diuji ya. Hasilnya seperti apa nanti kawan-kawan bisa lihat. Saya lanjut saja dulu ini. Karena waktu kita terbatas, jadi saya harus perlihatkan hasilnya dulu. Ini yang saya katakan tadi ya. Ini 20, dia akan menghabiskan ke 20 kali jatahnya. Nah, kalau tadi kan dikasih 500 tapi hanya 14, hanya 13, hanya 8, hanya berapa, jadi macam-macam. Nah, kalau ini enggak. Nah, ini kemudian ini ukuran yang dia proses 4, kecepatan memprosesnya 0,01. Kalau misalkan mau diganti 0,001 boleh nanti ya. Kawan-kawan bisa coba. Oke, ini tes image-nya, tes labelnya tergantung sudah dimasukkan di sini. Kemudian nanti diplot di sini ya. Oke, ini yang paling penting ini juga ya. Nah, ini. Netnya ini nanti bisa jadi saya minta masing-masing memberi nama sesuai dengan namanya. Misalkan Tio, net Tio. Misalkan tadi Rizky, net Rizky. Atau net dengan NIM-nya. Jadi kalau misalkan nanti ada Tio ternyata disimpan hasilnya oleh Aji, nah itu nanti ketahuan. Oh, ini ternyata punyanya Tio yang disimpan oleh Aji. Ya Aji ya. Seperti itu contohnya aja. Bukan berarti seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Ini tidak menampilkan seperti hanya si JST. Kalau JST kan menampilkan A, kelas A1 ditebak apa, B ditebak apa, dan seterusnya sampai ke 25 datanya. Kalau ini enggak, ini langsung nanti kelihatan di confusion metricnya, itu dia akan menguji huruf yang mana. Baik, kita run dulu ya, coba ya. Bedakan
cara merannya si JST atau cara menampilkannya si JST dengan si CNN ini ya. Nah ini di hasilnya sudah mulai keluar. Dia menghabiskan ke 20 epochnya, tapi karena ada 5 kelas, maaf saya geser dulu. Ini dia tetap akan menghabiskan 100 kali proses. Ini ada 100 ya, iterasinya 100 kali. Dia berlatihnya 100 kali. Tidak, kalau tadi kan dijatah 500, kemudian dia hanya berlatih sebanyak 14 atau berapa kali ya. Kalau ini tidak, dia habiskan 20 kali tadi di epochnya, kemudian karena ada iterasi per epochnya 5, jadi dia kalikan. Berarti dia 100 kali mengulang untuk berlatihnya ya. Kemudian lihat sini. Akurasinya cukup berapa nih? Kalau di sini akurasinya sih 100% ya. Jadi tidak ada yang kemudian, tapi sekali lagi dia hanya menebak huruf A, C, dan D. Untuk sekali ini ya. Sekarang kita tutup dulu ya. Saya tutup dulu, ini akurasinya 100%. Sebenarnya saya inginkan itu kalau misalkan nanti kawan-kawan ujian akhir ya, itu kalau bisa banyak kelas dari sekian kelas itu yang kemudian dia uji. Itu yang kemudian bisa lebih bagus. Ini kan baru 3 kelas yang diuji ya. Saya tutup dulu. Saya tidak simpan ini ya. Saya tidak simpan workspace-nya. Workspace-nya kita biarkan dulu seperti ini. Kita hapus lagi dulu aja. Biar tidak mengganggu proses training kita berikutnya. Saya running lagi. Kita lihat apakah ada yang salah ditebak oleh dia. Oke, ini 100% nih. Nah, bisa beda ya. Bisa lihat perbedaannya ya. Tadi kan A, C, D kalau tidak salah tadi ya. Sekarang A, C, E. A-nya jadi 3, C-nya 1, E-nya 1. Tapi tetap 5 jumlahnya. Karena sekali lagi kita punya datanya terbatas. Mungkin nanti kalau pas ujian akhir semester saya sediakan datanya agak banyak. Jadi biar kawan-kawan kemudian punya kesempatan untuk menguji, atau nanti dia si CNN-nya punya kesempatan untuk menguji semua kelas. Saya tutup lagi nih ya. Tutup lagi, kita hapus lagi. Saya ingin memperlihatkan kalau dia menebaknya ada yang salah gitu. Nanti ada warnanya merah nanti. Saya tadi lupa menyimpan kalau dia menebak salah itu seperti apa. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Dia menebak di kelas yang sama di B itu, tapi hasilnya salah. Seperti tadi kawan Aji kan sudah jelaskan. Ini kelas yang benar adalah E. Jadi yang pertama nih A. Harusnya kelasnya A kan tadi birunya di sini nih. Tapi dia nebaknya ternyata B. Dan itu ada 2 nih. 2 kali dia. Huruf A ditebak 2 kali salah B. Kemudian B-nya tidak ada. C-nya harusnya C dia tebak C benar. Makanya warnanya biru di sini. Kemudian D dia tebak sekali. Harusnya D dia tebak B. Kemudian kalau ini harusnya E juga dia tebak B di sini. Nah, ini saya simpan dulu untuk kemudian sebagai catatan bahwa ini loh yang apa namanya? Proses nebak yang salah. Nah, simpan dulu. Ini salah. Hari ini kelas 37 tanggal 10 Desember 2024. Oke, jadi jangan lupa ya kawan-kawan kalau pas ketemu yang unik, yang aneh itu didokumentasikan. Kalau tadi katanya lupa memotonya itu ya, lupa memoto. Nah, padahal bagus. Jadi kalau lupa memoto di screen di snipping aja di sini. Tahu ya snipping ya? Ini ada tinggal snip. Ini snipping tool. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Ini sudah saya simpan tadi. Baik, sampai situ dulu nih. Sekali lagi saya perlihatkan ya. Proses running ini saya tidak simpan karena tadi dia menebak salahnya banyak kan. Tidak perlu kita simpan, kita coba lagi. Tadi kan ada yang benar. Jadi kalau kawan-kawan nyoba dalam setengah jam itu di running lagi. Nah, ini sudah lumayan nih. 4 kelas ya, 4 kelas. Walaupun satu ini nih. Yang B dia tebak B benar, kemudian yang D dia tebak B. Tapi dia hampir rata ke semua kelas ya nih. Ya. Simpan lagi. Simpan lagi.
Nah, jadi ini ada yang salah, tapi cukup rata nih hampir semua kelas, cuman D-nya yang tidak. Baik, sampai situ dulu. Silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Nah, kemudian sekali lagi untuk ujian akhir semester, tadi yang presentasi akan ada kita tambahkan nilainya nanti. Insya Allah ya saya tambahkan 20 atau 30 nilainya nanti untuk kemudian jadi penghargaan untuk kawan-kawan yang sudah mau presentasi. Ya. Kemudian sekali lagi tadi tolong dipelajari, nanti saya kirim program ini untuk kawan-kawan coba juga di rumah. Hasilnya seperti apa, bisa jadi beda. Nanti bisa dipakai lagi. Bisa jadi 2 file ini akan saya siapkan di komputernya di lab. Nanti termasuk juga datasetnya. Nanti silakan. Mungkin kalau yang kebetulan kelasnya kan karena terbatas ya komputernya di lab itu 9 atau berapa ya, saya tidak hafal persisnya. Bisa jadi kalau ini satu kelas bisa dibagi 2 atau dibagi 3. Apalagi ada kelas satunya lagi nanti yang kelas 36 itu. Jadi satu kelas 37 ini tidak di apa ya, langsung masuk satu sesi, itu tidak, bisa beberapa sesi. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke, karena ini ya, Matthew bisa? Oke. Kemudian karena ini pertemuan terakhir, saya mohon maaf kalau ternyata materinya dari RPS yang kemarin itu ada yang belum tersampaikan. Ya, jadi karena saya mungkin 2 kali ya saya sakit sekali, kemudian satu yang harus tugas ke mana kemarin itu. Jadi ada 2 materi yang harusnya kita bisa selesaikan dalam, karena kan sudah saya rencanakan juga di awal itu. Tapi karena memang kita tidak bisa memprediksi kapan sakit atau bahkan umurnya kapan selesainya gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada yang salah dari apa yang saya sampaikan juga saya mohon dimaafkan ataupun dikoreksi. Kalau misalkan ada yang mungkin waktunya saya harusnya berapa jam gitu, kemudian saya tidak sampai menghabiskan waktu yang seharusnya, itu juga mohon dimaafkan juga. Kalau misalkan nanti apa namanya ada hal-hal yang kemudian tidak paham, bisa juga di chat di grup ya, atau di email, atau di ya kalau misalkan malu di grup ya sudah dijapri aja, tidak apa-apa. Pak, saya perlu program yang pertemuan ini misalkan gitu ya, ada yang ketinggalan. Karena ada yang kemudian yang kelas lain itu juga yang bersangkutan kan masuk di gelombang 3. Jadi dia mungkin ada beberapa pertemuan misalkan itu tidak hadir. Tapi kalau misalkan nanti ada yang ketinggalan itu bisa dilihat lagi di e-learning. Jadi nanti saya coba lengkapi dulu. Mudah-mudahan sebelum minggu tenang itu sudah lengkap semua materinya, termasuk juga link materi yang saya sudah sempat upload. Jadi kalau misalkan rekaman ini ada, itu kan biasanya saya upload. Kecuali yang gagal. Pernah juga saya merekam seperti ini, ternyata saya tidak menghidupkan mikrofonnya. Jadi ke-mute gitu ya itu ya. Jadi gambarnya ada, suaranya tidak ada. Jadi saya tidak bisa mengulang kembali menjelaskan, gambarnya ada, suaranya tidak ada. Baik, sekira itu dulu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama kita bertemu dalam mata kuliah ini. Ada banyak hal mungkin yang apa namanya kurang pas gitu. Jadi saya mohon dimaafkan. Sekali lagi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hasilnya bagus nanti ya. Baik, sampai ketemu lagi. Presensi sebentar, saya buka dulu ya. Saya tutup dulu ininya.